Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan imperialisme barat. Lah, jadi perkembangan imperialisme barat ini dimulai semenjak adanya perjanjian Tordesillas Spanyol ya, tanggal 7 Juni 1494 Masehi. Nah, jadi waktu itu antara kerajaan Katolik Portugis dan juga Katolik Spanyol, mereka bikin perjanjian ini yang dipimpin oleh Paus Alexander ke-6. Nah, kemudian Paus Alexander ke-6 ini membagi dua kerajaan Katolik Portugis itu mendapat kewenangan untuk menguasai belahan bumi bagian timur. Kemudian kerajaan Katolik Spanyol mendapat kewenangan untuk menguasai belahan bumi bagian barat. Nah, kemudian mereka akhirnya melakukan penjelajahan samudra, yang satu ke barat yaitu kerajaan Katolik Spanyol, kemudian kerajaan Katolik Portugis mereka melakukan penjelajahan ke bagian timur. Pada waktu itu sekitar abad ke-16 Masehi, kaum gerejawan itu masih belum memahami bahwasannya konsep bumi itu bulat ya. Jadi mereka termasuk yang belum percaya. Karena apa? Karena konsep bumi bulat itu disampaikan oleh pakar geografi muslim gitu, sehingga mereka tidak mempercayai hal itu. Bahkan versi ini Martin Luther pun juga tidak mempercayainya. Bahkan kalau ada yang menyatakan gitu bisa dibakar hidup-hidup. Nah, kemudian ini adalah peta dunia. Jadi nanti ini bisa jadi kalau misalkan belahan bumi bagian timur nanti bisa ke benua Asia, kemudian benua ini Australia dan seterusnya. Kemudian yang bagian barat itu Amerika dan seterusnya. Nah, kita akan melihat peta benua Eropa. Ya, jadi karena memang Paus Alexander ke-6 ini mengajarkan bahwa setiap daerah di luar kerajaan Vatikan itu termasuk daerah yang terra nullius atau bisa disebut lahan kosong gitu ya, nggak ada pemiliknya. Meskipun ada pemiliknya, tapi karena itu di luar kerajaan Vatikan maka dianggap terra nullius tadi, sehingga nggak apa-apa, boleh-boleh saja menjajah dengan prinsip 3G tadi, God, Glory, Gospel. Apa sih 3G tadi gitu ya? Jadi kalau kita bicara 3G dengan penjelajahan samudra ini sebenarnya luar biasa ya, misi suci dari kerajaan Katolik ini. Mengapa gitu ya? Karena pertama, tugasnya itu mencari materi, mencari emas ya, gold gitu ya, mencari kekayaan gitu. Kemudian yang kedua, menyebarkan agama Katolik gitu. Jadi nanti kalau udah dapat wilayah, kemudian dapat materi, emas dan harta atau kekayaan alam yang lainnya, kemudian dia dapat tanah jajahan baru, maka kemudian di sanalah dia harus menyebarkan agama Katolik juga gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi ini saudara kita di Katolik itu punya misi seperti itu, menyebarkan agama gitu. Semoga kita pun juga demikian, semangat untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik tentunya ya, tapi kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Nah, di 3G ini Gold dan Glory, Gold dan Gospel, ketika menurut Paus Alexander ke-6 ini, ketika sudah mendapatkan Gold dan juga Gospel, maka dengan adanya dua ini dipegang, maka dia akan memperoleh kejayaan. Nah, kemudian ini kita balik lagi ke kerajaan Spanyol, Katolik Spanyol dan juga Katolik Portugis atau sekarang Portugal ini. Ya. Nah, kemudian karena kerajaan Katolik Spanyol dia diberi kewenangan untuk menjelajah ke bumi bagian barat, sehingga dia pun melakukan penjelajahan samudra hingga akhirnya pada tahun 1492 mereka tiba di Kepulauan Karibia gitu ya, dan mengira bahwasanya menyebut orang-orang di Kepulauan Karibia dan juga benua Amerika itu sebagai Indian. Nah, ini tahun 1492, belum pada lahir kan ya gitu. Selanjutnya Portugal, atau dulu kita kenal Katolik Portugis ya, kerajaan Katolik Portugis ini pun juga menjelajah gitu.
Dimana yang pertama dia menjelajah pada tahun 1488 Masehi, itu tiba di Semenanjung Pengharapan ya, di Afrika gitu. Nah, kemudian melakukan perjalanan lagi hingga sampailah di India. Ternyata ini bukan Indonesia, bukan yang kita tahu dulu namanya masih Nusantara ya, masih Nusantara. Ternyata bukan Nusantara nih. Di mana Nusantara? Akhirnya ketemulah dari ini ya, kerajaan Katolik Portugis ini ketemu dengan seorang navigator Muslim bernama Ahmad bin Majid. Nah, tentunya Ahmad bin Majid ini kalau misalkan tahu mereka itu punya misi terselubung, tentunya nggak mau ya. Tapi sayang, Ahmad bin Majid ini dia nggak tahu misi tersebut, sehingga diantarlah karena covernya adalah cover perdagangan, hingga sampailah di Selat Malaka. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita bahas di edisi selanjutnya ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.